Salam hangat dari kelompok 7. Kesempatan kali ini kami akan menyajikan podcast Isu Hak Asasi Manusia dengan kasus pilihan pembubaran retret keagamaan di Sukabumi, mata kuliah Pancasila PJH 1195. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Astafi Nelika, Fasya Fitri Amalia, Filius, Muhammad Zahran Albi, Triandari Restu Intan Purnamasari, Joshua Immanuel Santoso. Selamat menyaksikan. Kalau pelaku bebas begitu saja, ini bahaya bagi supremasi hukum kita. Jadi retorika melindungi mayoritas seringkali jadi dalih untuk menekan minoritas. Pembubaran retret ini adalah pelanggaran HAM, apalagi dilakukan secara paksa dan melibatkan ancaman. Apakah membubarkan retret anak-anak dengan paksa itu adil? Beradab? Pancasila itu bukan milik mayoritas. Halo semuanya, selamat datang di podcast obrolan Pancasila bersama saya Alfi dan saya Filius. Hari ini kita bahas peristiwa yang lagi viral nih di akhir Juni 2025 ini, yaitu pembubaran kegiatan retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi. Buat kamu yang belum tahu atau belum sempat lihat beritanya, ini tuh bukan sekedar isu kecil. Yang terjadi di Cidahu ini terekam jelas lewat video-video yang viral di media sosial. Makanya judul podcast kita hari ini yaitu Normalisasi Aksi Anarkis pada Minoritas, Pancasila Diambang Punah. Nah, bersama dengan kita sudah ada Triandari, Joshua, Albi, dan juga Fasya nih. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, yuk kita dengerin dulu cuplikan dari peristiwanya. Kasus ini menggugah hati banyak orang karena melibatkan kekerasan, ada pelanggaran, dan ada pertanyaan besar, apakah toleransi kita sedang runtuh di mana Pancasila? Dan kenapa kita memilih untuk mengangkat kasus ini? Karena ini bukan cuma soal satu kelompok atau satu agama saja, tapi ini tentang rasa aman, tentang hak yang mestinya milik semua orang, apalagi anak-anak dan remaja yang sedang mencari kedamaian dalam iman mereka, yang termasuk dalam hak asasi manusia. Dan bicara soal itu, aku langsung teringat nih sama ceritanya Triandari. Dan begitu tahu soal kasus ini, reaksinya gimana nih, Trit? Jujur sedih banget ya. Terutama lihat pembubaran retret 27 Juni 2025 di Cidahu kemarin, dan pesertanya itu mayoritas adalah pelajar Kristen yang dibubarkan paksa, pagar dan salib sampai dirusak. Anak-anak pun ketakutan gitu loh, sampai nangis-nangis. Nggak kebayang sih rasanya gimana. Waduh, berarti ini terjadi benar-benar saat kegiatan rohani berjalan? Iya, untungnya Majelis Ulama Indonesia dan Gubernur Jawa Barat KDM atau Kang Deddy Mulyadi langsung turun tangan, bahkan memberikan kompensasi sebesar 100 juta rupiah kepada pemilik villa sebagai ganti rugi. Dan plot twistnya adalah kompensasi dari KDM itu akan disumbangkan untuk pembangunan masjid oleh pemilik villa. Di luar dari itu semua ya, aku sih berharap ada dukungan moral dan juga sosial serta hukum yang ditegakkan untuk kasus ini. Karena sedihnya ya, di tanggal 3 Juli lalu staf khusus Menteri Hak Asasi Manusia Thomas Warming Suwarta justru memberikan statement bahwa Kemenham akan menjamin penangguhan penahanan 7 tersangka kasus ini gitu. Untungnya statement itu langsung ditanggapi oleh anggota DPR Komisi 9 DPR RI dari fraksi Golkar, Umbu Rudi Kabunang. Ia mengatakan bahwa negara wajib melindungi anak-anak bangsa dalam menjalankan keyakinannya. Ini bukan soal isu minor, ini tentang hak dasar yang melindungi Undang-Undang Dasar 1945. Ia juga meminta untuk Menteri Hak Asasi Manusia segera membatalkan rencana menjadi penjamin tersebut. Karena kalau ini dibiarkan, Indonesia mau jadi apa gitu kan? Negara hukum atau negara yang tidak aman bagi kaum minoritas? Oh iya, bukan cuma DPR aja loh, tapi pengacara terkemuka Indonesia Bang Hotman Paris Hutapea juga mengecam niat dari Kemenham untuk memberikan penangguhan penanganan. Karena menurut beliau, hal intoleransi begini kalau dibiarkan bisa terjadi sama siapa saja.
3D, pas tadi kamu cerita mengenai kasus ini, kamu sendiri besar di keluarga lintas agama kan? Gimana sih kalian bisa hidup berdampingan dengan damai? Itu pasti ada perspektif yang dalam soal toleransi kan? Ya, bener banget. Aku dibesarkan di keluarga lintas agama dan justru sangat merasakan toleransi dan sangat belajar yang namanya menghormati perbedaan. Aku belajar bahwa agama bukan perbandingan dan perlombaan. Justru masing-masing pemeluk agama seharusnya bisa saling support dan introspeksi diri agar dapat bisa mencerminkan nilai-nilai keimanan yang kita miliki untuk bisa saling support dan mengasihi as a family dan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Contohnya, papiku adalah orang yang selalu menjadi penyemangat kami untuk ke gereja, bahkan nganterin. Sampai papiku wafat pun, baik tetangga, majelis di masjid, maupun saudara-saudara kami dari gereja juga berkumpul saling bantu gitu kan, saling bahu-membahu untuk dari acara yasin, tahlil, sampai ke ibadah penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan gitu. Jadi saat tahu adanya pembubaran retret pelajar Kristen, ini menurut aku sangat mencederai nilai Pancasila. Jadi kok kayak kurang adil gitu ya. Itu bukan sekedar tindakan intoleran menurutku, tapi juga pengingkaran terhadap hak konstitusional gitu. Padahal kegiatan tersebut kan dilakukan secara tertutup, bahkan legal loh gitu. Jadi retorika melindungi mayoritas seringkali jadi dalih untuk menekan minoritas. Sebenarnya dasar-dasar setiap agama tuh mengajarkan hal yang benar loh padahal. Nah, dalam Islam, ada ayat-ayat yang memerintahkan untuk berperilaku adil dan tidak semena-mena terhadap pemeluk agama lain. Seperti dalam surah Al-Kafirun. Dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 memberikan petunjuk mengenai cara bertoleransi yang dituntunkan Islam kaitannya dengan persoalan akidah. Jika berkaitan dengan perbedaan agama, hal tersebut menjadi urusan masing-masing pemeluknya dan tidak boleh saling mengganggu. Nah, dalam surat Al-Kafirun ayat 6 ini berarti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita sama-sama harus bertekun sama agama kita masing-masing ya, dan tidak mengusik agama lain. Iya, benar banget. Menariknya, dalam Alkitab juga, hukum yang lebih penting dari hukum Taurat adalah untuk kita dapat mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Betul, seharusnya kitab agama itu membuat kita paham dan dapat menjadi guidelines kita untuk menjalani kehidupan. Terutama ya di Indonesia ini, kita kan memeluk ideologi Pancasila. Dalam sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, berarti saat kita mendahulukan Tuhan, maka kita juga mendahulukan orang lain dan sesama. Sedangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kalau anak-anak kita dilarang beribadah dengan damai, gimana gitu loh sisi adil dan beradabnya? Bener banget, setelah kejadian yang terjadi di Cidahu saja sudah ada kasus serupa di tanggal 5 Juli 2025. Ini terjadi juga penolakan pembangunan gereja di Kalibaru, Cilodong, Depok. Bahkan ada adu mulut yang terjadi antar warga di Depok karena ada salah satu warga keturunan Chinese membakar dupa untuk sembahyang yang dianggap mengganggu dan musyrik. Pancasila seharusnya bisa membuat kita lebih mengerti dan saling menghargai. Sama aja bakar dupa kayak bakar bukur sebenarnya kan. Indonesia yang katanya negara Pancasila harus melalui masalah seperti ini. Seharusnya kita sadar bahwa keberagaman itu nyata dan bisa dijalani dengan damai. Seperti yang apa yang diceritakan Triandari tadi. Tapi ketika damai itu dirusak, rasanya wajar sih kalau kita mulai bertanya, secara hukum apa sebenarnya yang dilanggar? Nah, kalau kita lihat dari sisi hak asasi manusia nih, sebenarnya gimana sih negara seharusnya merespon kasus seperti ini, Albi? Kalau kita bicara HAM juga dalam konteks Indonesia, acuan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di pasal 22 ayat 1 jelas disebut, setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pembubaran retret ini adalah pelanggaran HAM, apalagi dilakukan secara paksa dan melibatkan ancaman. Sedangkan sudah ada SKBB nomor 2 yang mengatur soal aturan urusan rumah ibadah, yaitu rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen. Tidak termasuk tempat ibadah keluarga. Sehingga seharusnya kebebasan kita untuk beribadah di rumah masing-masing adalah konteks kekeluargaan yang tidak boleh diusik. Anak-anak yang ikut retret bukan pelaku kriminal. Mereka sedang menjalankan hak beragama yang dijamin konstitusi. Kita harus sadar, sekali negara membiarkan pelanggaran hak, itu artinya membiarkan diskriminasi tumbuh subur.
Harapannya, Menteri Hak Asasi Manusia Pak Natalius Pigai dapat mengayomi dan memperhatikan mental anak-anak remaja ini karena merekalah korban yang sebenarnya, bukan malah menangguhkan penahanan kepada pelaku. Hak asasi manusia itu harus ditegaskan, bukan lembek kepada minoritas. Kalau dilihat dari hukum pidana, tindakan membubarkan kegiatan keagamaan bisa dijerat dengan hukum KUHP lama pasal 175 atau KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 pasal 303 ayat 2. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman menghalangi orang menjalankan ibadah menurut agamanya, dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Kalau ada pengeroyokan atau perusakan, bisa juga dikenakan pasal 170 KUHP lama atau pasal 262 KUHP baru tentang kekerasan bersama. Jadi, jelas secara hukum tindakan main hakim sendiri atau hukum sendiri itu melanggar pidana, apalagi menyangkut anak-anak. Mereka bukan pelanggar hukum, tapi justru korban. Negara wajib hadir, kalau pelaku bebas begitu saja, ini bahaya bagi supremasi hukum kita. Sampai saat ini, sudah ada 7 tersangka yang diamankan di kepolisian. Semoga bisa diusut dan bukan hanya klarifikasi permohonan maaf saja, supaya benar-benar seluruh rakyat Indonesia bisa benar-benar menjalankan sila Pancasila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih Aldi dan Yosua, penjelasannya sangat membuka mata kita semua bahwa pelanggaran HAM bukan sekedar wacana hukum, tapi nyata dan bisa menyakiti banyak pihak. Negara memang punya tanggung jawab untuk melindungi. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan nilai-nilai dasar bangsa kita sendiri sih? Kita punya Pancasila yang jadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah tindakan pembubaran secara paksa ini juga mencederai semangat Pancasila? Nilai-nilai mana yang sebenarnya dilanggar atau diabaikan? Kita akan dengarkan perspektif dari Fasya, apakah betul bahwa pembubaran retret ini bukan cuma pelanggaran HAM, tapi juga pengkhianatan terhadap nilai luhur Pancasila? Ini tentang jati diri bangsa. Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, artinya negara menjamin kebebasan beragama, bukan mendikte. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah membubarkan retret anak-anak dengan paksa itu adil, beradab? Pancasila itu bukan milik mayoritas, Pancasila itu milik seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang sedang menjalani iman dalam damai. Di luar dari itu, kayaknya sikap anarkis dan intoleran seperti itu juga sangat mencoreng sila kelima deh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana seharusnya setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam hubungan sosial dan tidak ada diskriminasi berdasarkan apapun. Kalau peristiwa semacam ini dibiarkan, kita tidak hanya mencederai toleransi, tapi juga merusak fondasi kebangsaan kita. Oke, nah sebagai penutup, aku sama Filius mau denger dong pendapat dari masing-masing narasumber. Kira-kira menurut kalian, apa sih yang perlu jadi refleksi? Kalau menurutku ya, kalau iman harus dibungkam, maka Pancasila tuh udah gak ada artinya lagi. Karena Pancasila aja dibuka dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa negara ini adalah negara yang percaya dengan adanya Tuhan. Dan dengan adanya kepercayaan tersebut, seharusnya dapat membuat kita tuh tahu untuk memberikan keadilan bukan hanya kepada mayoritas, namun bisa memberi keadilan dan keamanan saat ada saudara kita yang sebangsa dan setanah air ini juga mau mendahulukan Tuhannya gitu loh. Jadi hak beragama bukan hak tambahan, itu hak dasar. Kalau itu dilanggar, seluruh kemanusiaan ikut terguncang. Kita harus bisa memanusiakan manusia, bukan hanya menuntut hak kita yang harus dipenuhi. Karena seharusnya di mana ada pemberian hak, pasti harus ada kewajiban. Nah, saat adanya hak untuk orang beribadah, maka ada kewajiban yang tidak tersirat yang juga harus dilakukan, yaitu untuk saling menghargai. Kalau menurut aku, hukum harus bekerja, negara harus tegas. Karena kalau tidak, yang kuat yang akan menang, bukan yang benar. Dari kasus yang pernah terjadi di Bekasi, dengan pembubaran ibadah doa oleh ASN dan pembubaran gereja di Bandar Lampung oleh RT, seharusnya negara benar-benar menindak tegas kejadian serupa. Sehingga adanya kesadaran atau himbauan untuk kita benar-benar bisa menghargai dan mengikuti peraturan. Nah, Pancasila itu butuh kita jaga bersama, bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat tindakan nyata dalam toleransi. Pancasila itu manual book bagaimana kita menjalani hidup sebagai warga negara yang benar. Bukan hanya baik ya, karena kebaikan terkadang belum tentu kebenarannya.
Aku berharap semoga Pancasila benar-benar dijelaskan pengertiannya kepada seluruh rakyat Indonesia dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan, sehingga negara ini juga bisa lebih tentram dan berharmoni. Bisa bayangin gak sih kalau mendengarkan sebuah musik hanya dengan nada do? Indonesia kan memiliki nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu loh yang bikin Indonesia menarik. Oke, wah seru dan dalam sekali ya pembicaraan kita kali ini. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dan teman-teman yang sudah bergabung ya. Unfortunately, kita harus menutup episode ini dengan harapan. Semoga ini bukan akhir toleransi, tapi awal kesadaran. Bangkit Pancasila, bukan hanya sebagai dasar, tapi menjadi bagian dari cara menjalani kebersamaan di negara ini. Oke, terima kasih ya semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap jaga suara hati. Dan ingat, perbedaan bukanlah sebuah ancaman. Bye! Bye-bye.